Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film pertama dari High and Low yang berjudul Road to High and Low. Dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Shigeaki Kubo. Film ini merupakan rangkuman singkat dari series High and Low The Story of Sword yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang mana akan menceritakan 3 orang sahabat bernama Cobra, Yamato, dan Noboru yang dipisahkan karena suatu kondisi tertentu. Namun suatu ketika Noboru muncul dengan situasi yang mengejutkan, di mana dia bergabung dengan salah satu kelompok mafia jahat yang ingin menghancurkan kota kelahiran mereka. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ryokai. Baiklah, langsung saja mari kita simak alur cerita film berikut ini. Oi, Noboru! Noboru! Di masa lalu, Cobra dan Yamato menyelamatkan Noboru dari kesendirian. Mereka bertiga sama-sama memiliki orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya masing-masing, sehingga mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama setiap harinya. Noboru memiliki kepribadian yang berbeda dengan Cobra dan Yamato. Dia mempunyai impian untuk menjadi pengacara. Meskipun Cobra dan Yamato tidak tahu apa itu pengacara, tapi mereka tahu itu adalah sesuatu yang hebat, dan mereka dengan bangga mendukung Noboru. Sementara Noboru sibuk belajar untuk mencapai impiannya, Cobra dan Yamato bergabung dengan geng Mugen yang saat itu diketuai oleh Kohaku. Meskipun begitu, Cobra dan Yamato lebih banyak menghabiskan waktu bersama sahabatnya Noboru, yang merupakan satu-satunya harapan bagi mereka. Namun harapan mereka harus sirna karena sebuah tragedi menimpa Noboru dan membuatnya berakhir di penjara. Tak hanya itu, sebuah tragedi juga terjadi pada Mugen, menyebabkan geng legendaris Mugen akhirnya dibubarkan. Setelah berakhirnya Mugen, Cobra dan Yamato membentuk geng Sano Rengokai sebagai tempat untuk menunggu kembalinya Noboru. Namun kondisi tertentu mengharuskan mereka menggunakan tinjunya untuk membantai para berandalan yang mengganggu kedamaian kota kelahiran mereka. Suatu ketika seorang murid dari sekolah Oya bernama Chiharu menjadi incaran preman-preman di sekolah tersebut. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang anggota Sano yang tidak lain adalah Yamato. Setelahnya Yamato minta pada Cobra selaku ketua dari Sano Rengokai untuk menerima Chiharu bergabung dengan mereka. Namun di sini Cobra menolaknya karena dengan bergabung dengan Chiharu secara tidak langsung membuat mereka memulai pertikaian dengan Oya Koko. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Murayama dan puluhan murid Oya Koko mendatangi markas Sano Rengokai dengan tujuan untuk mencari Chiharu. Yamato yang menganggap Chiharu seperti Noboru memutuskan untuk melindungi Chiharu sampai akhir. Akan tetapi Chiharu menyadari bahwa dia tidak ingin menyusahkan Yamato dan Sano Rengokai dengan membawa mereka ke dalam masalah, dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu seorang diri. Yamato yang mengetahuinya tentu saja pergi ke Oya Koko untuk menyusul Chiharu. Begitupun dengan Cobra dan teman-temannya yang sudah diberitahu oleh Naomi. Hingga akhirnya Sano Rengokai telah menginjakkan kaki mereka di wilayah Oya Koko. Hal itu jelas saja membuat keseimbangan wilayah Sword menjadi kacau. Tapi Cobra tidak ingin kembali kehilangan seorang sahabat yang berharga baginya, dan memberanikan diri mengambil langkah lebih jauh untuk memasuki wilayah Oya Koko. Singkat cerita, Cobra dan teman-temannya telah sampai di ruangan tempat Chiharu dan Furuya bertarung. Tak lama kemudian, Murayama datang dan tidak senang dengan kehadiran Cobra di Oya Koko. Pada akhirnya, untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi, Murayama dan Cobra memutuskan untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 di tengah-tengah anggota Sano dan Oya Koko. Setelah kekalahan tersebut, Murayama menaruh respek kepada lawannya, sehingga setelah pertikaian di antara mereka, keseimbangan wilayah Sword masih dapat terjaga dan Chiharu bisa bergabung dengan Sano Rengokai.
好きにしろ。 Tak berapa lama setelah masalah dengan Oyakoko selesai, kejadian tak terduga membuat Sano Rengokai kembali mendapat masalah baru. Tiba-tiba, White Rascal mengobrak-abrik Warkop Itokan yang menjadi markasnya Sano Rengokai, yang mana tujuan mereka adalah untuk mencari seorang anggota Sano yang bernama Dan. Tentu saja Cobra dan teman-temannya sangat kaget dan terpukul dengan kejadian tersebut, karena Warkop itu merupakan peninggalan dari seorang abang yang sangat berharga bagi mereka. Hal itu membuat suasana menjadi panas dengan Cobra yang sangat marah besar pada Dan. Untungnya Naomi menenangkan mereka. Naomi menjelaskan bahwa White Rascal menginginkan barang yang dicuri dari klub White Rascal harus segera dikembalikan. Yang mana ternyata Dan telah dimanfaatkan oleh seorang wanita untuk melakukan sebuah transaksi barang di dalam klub White Rascal. Namun sayangnya di waktu itu transaksi mereka digagalkan oleh seseorang misterius yang mencuri barang transaksi tersebut. Di tengah kesulitan itu tiba-tiba sahabat mereka Noboru datang dengan situasi yang tak terduga, yang mana dia telah bergabung dengan kelompok mafia jahat bernama Imura Group. Imura Group sendiri merupakan salah satu dari 9 kelompok mafia besar bernama Kuryu Group. Semua kelompok tersebut berusaha membangun pengaruh keuangan untuk meningkatkan kekuasaan mereka, demi tujuan untuk menjadi pewaris Kuryu Group seutuhnya. Untuk itu, Imura Group berencana memperluas kekuasaannya termasuk wilayah Sword, dan mereka mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Noboru. Noboru menjelaskan bahwa wilayah Sword akan berada di bawah kendali Imura Group. Setiap geng yang menolak akan dihabisi tanpa ampun oleh mereka. Cobra yang mendengarnya tentu saja tidak bisa membiarkan Sword berada di bawah kendali Imura Group, karena itu sama saja akan membuat Sword berada dalam kondisi kehancuran. Namun yang lebih membuat mereka terpukul adalah mengetahui bahwa Noboru yang sekarang tak menganggap mereka lagi. Singkat cerita, dulu di kampus Noboru bertemu dengan seorang wanita yang sangat kawaii bernama Miho. Mereka memiliki kecocokan satu sama lain sampai akhirnya menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Suatu ketika, Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk konvoi motor bersama dan meninggalkan Miho sendirian. Sementara Noboru tidak bersama Miho, teman-temannya mengajak Miho untuk pergi ke sebuah pesta. Di pesta itu, beberapa pria cabul berbuat hal kotor kepada Miho, membuat Miho depresi dan mengurung diri di kamarnya. Noboru yang tidak mengetahui hal itu, memutuskan untuk mencari Miho ke rumahnya. Secara mengejutkan, Noboru menemukan Miho yang berlumuran dengan darah dan sudah tidak bernyawa. Kejadian itu membuat Noboru benar-benar terpukul dan memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam. Sayangnya aksi tersebut membuat Noboru berakhir di penjara dan harus kehilangan impiannya. Saat di penjara, salah satu orang berpengaruh di Imura Group memberi sebuah kesempatan terakhir kepada Noboru, dengan syarat Noboru harus bersedia untuk menghanguskan masa lalunya dan bekerja di bawah Imura Group. Awalnya Noboru tidak ingin bergabung dengan Imura Group, tapi setelah mengetahui bahwa para berandalan yang berbuat hal kotor kepada Miho bisa hidup dengan bebas, membuatnya berpikir 2 kali. Karena tak hanya Miho yang menderita, kejadian itu membuat ayah Noboru kehilangan reputasi dalam masyarakat dan membuat keluarganya ikut menjadi hancur. Noboru merasa hidup itu tidak adil dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Imura Group. Di Warkop Itokan saat sedang bersih-bersih, Yamato secara tidak sengaja menemukan sebuah barang di Ceket Chiharu. Barang tersebut persis seperti barang yang diceritakan oleh Dan. Melihatnya, Chiharu tiba-tiba melarikan diri. Yamato memutuskan untuk mengantarkan barang tersebut ke klub White Rascal, dengan harapan White Rascal tak mengganggu mereka lagi. Namun masalah tak sampai di situ. White Rascal sudah mengetahui bahwa di waktu itu wanita yang bersama Dan adalah Lala, adik dari Smoky, pemimpin Root Boys. Mereka menarik kesimpulan bahwa Sanorengo telah bekerja sama dengan Root Boys untuk melakukan perdagangan ilegal. Jelas saja Yamato menyangkalnya dan berkata bahwa ada seseorang yang telah memanipulasi mereka. Mendengarnya, Rocky tidak percaya begitu saja dan langsung menyerang Yamato. Namun pada akhirnya Rocky membiarkan Yamato pergi karena sudah membawa barang tersebut. Saat kembali di Warkop, ternyata Dan habis membuntuti Lala sampai di wilayah Nameless Street secara tak sengaja dan mendapatkan bahwa terdapat sebuah bangunan di wilayah tersebut yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi obat terlarang bernama Retram. Retram sendiri merupakan obat yang sama seperti narkoba. Dan yang paling mengejutkan, Dan melihat seorang teman mereka yang bekerja di sana. Dia adalah Chiharu.
Keesokan harinya, Yamato memutuskan pergi ke Namely Street seorang diri untuk mencari Chiharu. Namun kehadirannya itu langsung disambut oleh anak-anak Root Boys. Yamato mencoba untuk melarikan diri, namun Smoky dan teman-temannya berhasil mengepungnya. Yamato menjelaskan bahwa kedatangannya hanyalah untuk mencari temannya yang bernama Chiharu, yang sekarang bekerja di pabrik Retram milik mereka. Akan tetapi di sini Smoky dengan tegas mengatakan mereka tidak mengenal Chiharu dan tidak pernah dekat-dekat dengan obat Retram. Di tengah situasi panas itu, tiba-tiba Dan memanggil Yamato mengajaknya untuk melarikan diri. Namun anak-anak Root Boys dengan sigap menghadang mereka. Di tengah pertarungan Yamato melawan Smoky, tiba-tiba penyakit Smoky kambuh dan membuatnya batuk-batuk. Tanpa pikir panjang, Yamato dan teman-temannya langsung melarikan diri dari anak-anak Root Boys. Sementara itu di klub White Rascal, lewat barang yang diberikan oleh Dan, Rocky bisa mengetahui bahwa obat Retram telah menyebar di wilayah mereka. Tentu saja hal itu mancang amarah bagi Rocky, karena semua geng di Sword melarang yang namanya peredaran obat Retram. Di sisi lain, Cobra dan Noboru bertemu di suatu tempat. Noboru menanyakan jawaban Cobra tentang bergabung dengan Imura Group. Di sini Cobra menjelaskan bahwa Sano Rengokai tidak akan pernah bubar dan mereka tidak bisa bergabung dengan Imura Group. Lalu Cobra meminta Noboru untuk meninggalkan Imura Group. Mendengar itu, tiba-tiba Noboru marah dan mengatakan bahwa Cobra dan teman-temannya hanya orang-orang yang menuntaskan sesuatu dengan perkelahian. Kemudian Noboru dengan tegas mengatakan bahwa dia sudah menghapus masa lalunya dan tidak akan pernah kembali dengan mereka. Di Namely Street, setelah lolos dari kejaran Root Boys, Yamato dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke pabrik Retram untuk mencari Chiharu. Di sana mereka melihat Chiharu keluar dari pabrik Retram. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyergapnya. Dengan sangat marah, Yamato minta Chiharu untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Chiharu pun menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Yang mana ternyata ayah Chiharu memiliki hutang yang sangat banyak. Dan di waktu itu Noboru datang membantunya. Dengan syarat dia harus bekerja di pabrik Retram dan melaporkan semua aktivitas Sano kepada Noboru. Tak hanya itu, Chiharu juga mengungkapkan bahwa Shion dari Root Boys menyembunyikan keberadaan pabrik dari Smoky. Shion diam-diam melakukan transaksi di klub White Rascal tanpa sepengetahuan Imura Group dengan bantuan Lala. Dan pada saat itu Lala menggunakan Dan. Oleh karena itu Chiharu menggagalkan transaksi tersebut atas permintaan dari Noboru. Mendengar semua penjelasan Chiharu, Yamato pun akhirnya bisa menyadari jika semua kekacauan yang terjadi selama ini adalah rencana licik dari Noboru untuk membuat mereka semua berselisih. Mereka pun menjadi sangat marah dan langsung menghancurkan seisi pabrik Retram. Shion yang berada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Yamato dengan sangat mudah menumbangkannya. Tak berserang lama, Root Boys yang masih mencari Sano akhirnya sampai di pabrik, disusul dengan White Rascal yang mencari Shion selaku orang yang telah memperdagangkan obat Retram. Smoky yang tak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Shion meminta Shion untuk menjelaskannya sendiri. Tapi di sini Shion hanya diam ketakutan dan tak mengatakan apapun. Di tengah kegentingan itu, Yamato menjelaskan bahwa semua kekacauan yang terjadi di wilayah mereka adalah rencana dari Imura Group yang ingin mereka semua berselisih dengan tujuan untuk mengambil alih wilayah Sword. Tak disangka tiba-tiba Noboru bersama orang-orang dari Imura Group datang memasuki pabrik. Tampak kekesalan pada mereka yang melihat pabrik Retram sudah benar-benar hancur. Yamato yang sangat kecewa melihat Noboru ada di pihak Imura Group, meminta Noboru untuk menjelaskan maksud dari semua ini. Tapi di sini Noboru hanya diam dan tak lama kemudian mendapat panggilan dari Nikaido. Nikaido dengan sangat marah menyuruh Noboru untuk kembali. Di markas Imura Group, Noboru dihajar habis-habisan oleh Nikaido. Terlihat Noboru mencoba untuk meminta maaf, tapi Nikaido yang sangat kesal karena pabrik mereka menjadi hancur terus-terusan menghajar Noboru sampai babak belur. Sementara itu, Smoky mengusir Shion dari Namely Street karena sudah membahayakan keluarga mereka.
Sebenarnya di sini Smoky mengetahui bahwa Shion melakukan itu adalah agar bisa membantu biaya pengobatan Smoky. Tapi sekarang Shion telah menyentuh uang haram dari Imura Group. Imura Group adalah mafia yang berbahaya. Cara agar mereka tidak bisa menemukan Shion adalah dengan meninggalkan Nameless Street. Keesokan harinya Imura Group memulai rencana cadangannya. Terlihat mereka membebaskan ketua geng yang paling berbahaya di wilayah Sword. Dia adalah Hyuga Norihiza. Hyuga memiliki dendam yang sangat besar dengan sisa-sisa anggota Mugen yang sekarang berada di Sano Rengokai. Sehingga dengan bebasnya Hyuga akan menyebabkan kekacauan di wilayah Sword. Sebenarnya Hyuga mengetahui bahwa Imura Group sedang menggunakannya untuk mengacaukan keseimbangan wilayah Sword. Tapi di sini Hyuga memiliki rencana liciknya sendiri. Dia berencana menggunakan prinsip senjata makan tuan. Karena Hyuga sendiri juga memiliki dendam dengan Kuryu Group yang telah menelantarkan keluarganya. Oleh karena itu, Hyuga ingin memperkuat kekuatannya dengan mengambil alih wilayah Sword agar bisa menghancurkan Kuryu Group. Daruma Ika memulai rencananya. Terlihat segerombolan pasukan Daruma Ika mendatangi wilayah Sano Rengokai. Dan yang mengetahui hal itu langsung mengumpulkan anggota Sano sebanyak-banyaknya untuk siap bertempur melawan Daruma Ika. Agar tidak terjadi kehancuran di wilayah Sano dan memancing Daruma Ika untuk mengikutinya ke sebuah gedung kosong. Di Barodake, Cobra merasa galau karena Imura Group sungguh berniat untuk menghancurkan mereka semua. Terlebih sekarang sahabat mereka Noboru sudah benar-benar masuk ke dalam kegelapan dan tak menganggap mereka lagi. Bibiodake selaku pemilik bar mencoba meyakinkan Cobra bahwa ikatan persahabatan tidak akan pernah hilang. Cobra dan Yamato dibawa flashback di masa lalunya, di mana dulu Cobra yang berusaha menyelamatkan seekor anjing harus berada dalam situasi yang berbahaya. Untungnya di waktu itu Noboru dengan sangat berani datang membantunya. Dari situ Cobra dan Yamato bersumpah akan menyelamatkan Noboru walau dalam kondisi apapun. Sementara itu, anggota Sano dan Daruma telah bertemu dan melakukan tawuran besar-besaran. Mereka bertarung tanpa pemimpin mereka di tempat itu. Walau kalah jumlah, Sano Rengo memberi perlawanan yang kuat dan mampu membuat banyak anggota Daruma tak berdaya. Akan tetapi saat Hyuga hadir di tempat itu, anggota Daruma yang tadinya terkapar tiba-tiba bisa bangkit kembali dan berada dalam mode tempur. Tak lama setelahnya, Cobra dan Yamato juga hadir di gunung itu. Cobra dan Yamato meyakinkan Hyuga untuk menghentikan pertikaian. Tapi jelas saja Hyuga menolaknya dan tawuran pun kembali terjadi. Di sisi lain, Noboru yang sedang sendirian dihampiri oleh Nikaido. Nikaido memberikan Noboru sebuah senjata dan menyuruhnya untuk mengakhiri apa yang telah dia mulai. Kembali ke Sano dan Daruma. Hyuga yang terus-terusan membantai anggota Sano di depan Cobra, memaksa Cobra untuk bertarung melawannya. Cobra yang berusaha untuk menghentikan Hyuga harus terkena pukulan berkali-kali oleh Hyuga. Hingga akhirnya setelah bertarung dengan cara yang licik, Hyuga berhasil menumbangkan Cobra. Tak lama setelah itu, geng Sword yang lainnya tiba-tiba datang untuk mengawasi pertarungan mereka. Mulai dari White Rascal, Oyakoko, dan Root Boys. Cobra yang mengetahui bahwa rencana Imura Group hampir berhasil, kembali mencoba untuk meyakinkan Hyuga bahwa lawan mereka adalah Imura Group. Jika mereka masih melanjutkan pertarungan bodoh itu, Imura Group akan datang mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan mereka. Tak diduga, tiba-tiba Noboru datang ke tempat itu dengan membawa senjata dan meneriakkan bahwa wilayah Sword mulai kini berada di bawah kendali Imura Group. Di tengah kegentingan itu, Cobra secara mengejutkan membubarkan Sano Rengokai dengan alasan bahwa Sano Rengokai dibentuk sebagai tempat untuk kembalinya Noboru. Namun Noboru tak membutuhkannya, sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk mempertahankan Sano Rengokai. Yamato perlahan mencoba untuk mendekati Noboru, tapi hal itu membuat Noboru tak dapat mengendalikan dirinya. Yamato dengan sangat marah meminta Noboru untuk tidak melakukan hal-hal bodoh dan segera kembali kepada mereka.
Cobra mengatakan bahwa dia mengetahui Noboru bergabung dengan Imura Group adalah untuk dapat melindungi mereka. Namun jalan yang diambil oleh Noboru adalah salah. Yamato meminta maaf pada Noboru karena mereka tidak bisa menjadi kekuatan di masa-masa sulitnya. Mereka sadar bahwa rasa sakit yang dirasakan oleh Noboru tidak sebanding dengan rasa sakit yang mereka dapatkan dari perkelahian. Setelah perkataan dari hati yang banyak menguras air mata, Noboru pun akhirnya tersadar bahwa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah kesalahan. Setelah semua yang terjadi, Noboru pun hanya dapat menangis menyesali perbuatannya. Semua leader SWORD yang melihat momen haru itu memberi respek pada persahabatan mereka, termasuk Hyuga yang mengurungkan niatnya untuk mengambil alih wilayah SWORD. Sanorengo pulang dengan perasaan yang sangat bahagia. Mereka berhasil membawa Noboru kembali dan keseimbangan wilayah SWORD masih dapat dipertahankan. Namun itu semua masihlah permulaan, karena Imura Group tidak akan pernah menyerah untuk mengambil alih wilayah SWORD, dan film pun berakhir. Perlu diketahui bahwa film ini merupakan rangkuman singkat dari series High and Low The Story of SWORD yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum memahami cerita dari film ini, bisa lihat pembahasan kita di video-video sebelumnya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas film kedua dari High and Low yang tentu saja membahas kelanjutan dari cerita High and Low Season 2 yang sebelumnya berakhir dengan serangan besar-besaran oleh Imura Group. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato matane. 你个贱人！